Langsung aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur atas nikmat Allah kepada kita semuanya teman-teman, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu yang diberikan kepada kita semuanya. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi dan belajar bareng. Tak lupa teman-teman kita panjatkan salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita sampai akhir zaman. Baik teman-teman, alhamdulillah malam ini kita bisa jumpa lagi ya di sesi sharing webinar malam ini. Oh ya, mohon maaf sebentar. Tema malam ini adalah marketplace khususnya Shopee, dan kita akan sama-sama belajar tentang tidak semuanya tentang Shopee ya, tidak semuanya tentang Shopee, tapi kita akan belajar tentang keyword ya. Betul ya Kak Rara ya, kita akan mengupas tentang keywordnya Kak Rara ya. Oke, benar banget Pak Mai. Oke, siap. Ada pertanyaan Kak Rara? Oh belum ya? Belum. Oke teman-teman, jadi santai saja, kita relax malam ini. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya. Mohon izin, saya aktifkan dulu akun nih yang satu ya. Oke teman-teman, selamat datang semuanya. Assalamualaikum buat siapa nih ya? Saya akan cek dulu. Oke, ada Kak, siapa nih? Ada Kak Gita. Halo Kak Gita, salam kenal. Halo, salam kenal juga. Oke, kemudian ada Kak, siapa lagi nih? Ada Kak Adelisa Tita. Oke, wah ini nggak pernah absen ya Kak Adelisa ya. Selamat malam Kak Adelisa. Selamat malam Pak Mahe. Halo, oke malam. Ada Kak, siapa lagi nih? Kak Desi. Kak Desi Novitas Saputri. Selamat malam. Oke. Malam Pak Mahe. Siap. Assalamualaikum Ustadz Mira. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, ada Kak Farah. Selamat malam Kak Farah. Ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ada Kak Ista. Malam Kak Ista Nur Aini. Kak Malam Sani. Bapak Mahendra. Siap. Selamat malam, assalamualaikum Pak Khairi Syukur. Wah ini tadi siang kita baru jumpa ya. Alhamdulillah kita ada keluarga baru nih di keluarga besar. Assalamualaikum Pak Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan nanti ikut belajar ya Pak Khairi ya. Sama-sama kita sharing ya. Oke, thank you. Selamat malam Kak Melina, Kak Neng Isma. Kak Neng Isma, oke salam kenal. Oke, ada Kak Rizky Sujud Jakarta, ini Kak Ayah kalau nggak salah ya. Ada Kak Ayah, halo Kak Ayah. Kemudian ada Kak Mira dari Malaysia. Kemudian ada Kak Utami Hendratmo. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Senang ya kita bisa ketemu lagi, jumpa lagi di sesi Rabu malam. Oh ya, saya informasikan untuk Rabu minggu depan ya, hari Rabu minggu depan sesi sharing kita ini kita mulai pukul 7.30 ya atau 19.30 malam ya. Jadi biasanya ini jam 7, biasanya jam 7 lebih ya, kita fix jam 7.30 atau 19.30. Jadi memberikan kesempatan buat teman-teman yang ada di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera untuk melaksanakan ibadah sholat Isya terlebih dahulu. Oke ya, mulai minggu depan kita pukul 7.30. Oke teman-teman, tema malam ini tadi sudah disampaikan oleh Kak Rara. Kita akan sama-sama belajar tentang Shopee. Nah sebelumnya saya mau nanya nih teman-teman yang ikut webinar malam ini, bisa dijawab di room chat ya. Teman-teman ada yang siapa saja yang sudah buka lapak ya atau jualan di Shopee? Silakan di room chat ya, silakan.
Siapa aja yang udah punya toko atau Anda sudah jualan di Shopee? Siapa saja? Yuk, saya mau cek nih. Oke, Kak Nur Aini sudah. Ya iyalah. Oke, siapa lagi? Saya mau cek nih. Supaya saya ngerti nanti kita bisa satu frekuensi ya. Kita nanti sharing, kita discuss ya. Yuk, siapa lagi? Oke, thank you Kak Adelisa Tita. Oke, siapa lagi? Yang sudah Kak, siapa ya? Kak kita sudah Kak Neng Isma. Neng Isma ini berarti nggak perlu Kak ya, Neng ya. Neng Isma sudah. Siapa lagi yang sudah buka toko di Shopee, teman-teman? Kerjasamanya? Oke, Kak Farah sudah. Good. Siapa lagi? Kak Aya sudah belum Kak Aya? Kak Utami, Pak Khairi sudah belum Pak Khairi? Belum. Oh belum, oke good, thank you. Sip. No problem Pak. Nah malam ini kita sama-sama sharing nih. Oke. Ya, ini apa lagi? bisa ngetik lagi nyetir. Oh no problem Pak, hati-hati Pak. Hati-hati di jalan, tetap konsentrasi nyetir Pak. Oke. Neng Isma sudah bikin tokonya, cuman belum upload produknya. Itu ibarat udah punya toko, udah punya, tapi belum ada display produknya ya. Oke, nggak apa-apa. Kak Rizky, alhamdulillah sudah. Ship. Sudut company sudah dong. Oke, Kak Kita, saya belum, baru gabung sama Zud. No problem Kak Kita. Good. Siapa lagi? Kak Utami nih belum deh. Kak Utami sudah buka di Shopee? Kak Melina, oke, sudah. Kak Eni ya? Kak Eni, sudah, oke. Oh, dimatikan. Kenapa Kak Utami kok dimatikan? Di off. Tutup gitu ya. Oke, siapa lagi di sini? Oke, teman-teman, jadi ada produknya banyak masih. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, good, thank you teman-teman, khususnya Kak Utami nih sudah berani jujur ya, dan Pak Khairi juga sudah berani jujur ya, belum dong. It's okay. Nah teman-teman, kenapa saya perlu tanya? Karena saya juga perlu tahu teman-teman ada yang sudah, ada yang belum gitu, dan ada yang sudah kemudian ditutup gitu kan, atau mungkin oke, suara saya besar kecil ya. Oke, sorry, sebentar ya. Cek 1 2. Halo. Sudah suaranya? Udah. Oke, thank you. Sudah cukup stabil suaranya ya? Stabil Pak Mai. Oke. Dari tadi juga stabil kok. Oh gitu ya? Iya. Oke. Mungkin yang tadi tidak stabil jaringan internetnya ya. Oke, thank you. Sound not clear, stabil. Oke, thank you Kak Mira. Kak Mira pasti tentunya sudah jualan juga ya di Shopee ya, Shopee Malaysia khususnya. Teman-teman, Shopee memang saya juga 2-3 hari terakhir juga cek teman-teman, ternyata Shopee ada sedikit perubahan atau penyesuaian atau upgrade fitur ya. Kita sama-sama belajar, namun malam ini kita tidak akan mengulas tentang Shopee dari awal sampai akhir karena tentu saja waktunya tidak cukup ya. Saya akan fokus ke beberapa poin penting yang teman-teman nanti bisa terapkan di toko Shopee masing-masing. Oke? Jadi saya tidak akan bahas semuanya. Fokus malam ini kita adalah bagaimana kita bisa menentukan kata kunci atau keyword. Oke, kata kunci atau keyword yang akan kita gunakan saat kita mulai display atau mulai jualan produk kita. Jadi menentukan judul produk dengan kata kunci yang banyak dicari, ya. Kemudian deskripsi produk, bagaimana kita bisa menuliskan deskripsi produk dengan
keyword yang potensi dicari oleh orang itu cukup banyak, kemudian sampai ke hashtag. Ya, jadi di Shopee itu juga kita bisa mainkan hashtag, teman-teman. Ya, jadi malam ini saya tidak akan sharing tentang bagaimana cara membuka akun di Shopee, bagaimana register di Shopee, karena itu hal yang cukup sederhana, teman-teman bisa lakukan secara mandiri. Kalau bingung, banyak sekali tutorial-tutorial yang teman-teman bisa pelajari dari YouTube. Ya, bagaimana cara membuka akun di Shopee, bagaimana cara posting produk jualan di Shopee, itu sudah sangat banyak di YouTube, dan saya tidak akan masuk ke situ. Nah, teman-teman, karena tema malam ini adalah keyword, kemudian nanti closingnya saya akan sampaikan bagaimana cara sujud bermain di Shopee. Nah, itu yang tidak kalah penting, teman-teman. Bagaimana cara kami di sujud bermain di Shopee. Itu juga nanti saya akan sharing dengan teman-teman. Tentunya apa yang saya sharingkan ini tidak serta-merta menyelesaikan banyak hal. Ya, teman-teman harus secara mandiri belajar lagi, menggali lebih dalam, dan komunikasi dengan kami. Jadi di luar sesi webinar ini sebenarnya teman-teman Anda semua punya kesempatan yang sama untuk komunikasi dengan kami. Ya. Saya nggak mau sebut konsultasi ya, nanti dikira konsultan, tapi ya kita komunikasi lah. Kalau ada kendala, kita bisa discuss nanti. Oke, teman-teman, saya mau nanya lagi nih. Oke, kenapa kata kunci itu penting, teman-teman? Ya, sesuai tema yang saya ambil malam ini. Ya, tema malam ini apa sih judulnya? Sebentar. Judulnya adalah menentukan kata kunci untuk melesatkan penjualan di Shopee. Nah, saya mau nanya ke teman-teman, apa pentingnya kata kunci di platform marketplace Shopee? Silakan kita tektokan ya, biar tidak ngantuk ya. Silakan jawab pertanyaan saya di room chat. Silakan. Kenapa kata kunci itu penting, teman-teman? Ya, apa pentingnya kata kunci untuk postingan produk kita? Gitu ya. Oke, silakan. Memudahkan pelanggan menemukan produk kita. Yes. Betul, Kak Aya. Ada yang lain? Gampang dicari calon customer, Mas. Sepakat, Neng Isma. Oke. Supaya memudahkan customer nemuin produk. Ya, oke. Ini 3-4 jawaban yang sama ya. Oke. Ada yang lain mungkin? Yang lebih spesifik gitu? Kenapa kata kunci itu penting sekali? Ya, ketika kita bermain di Shopee gitu. Ada yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Oke, silakan. Siapa? Yuk semua. Supaya lebih tertarget. Oke, good, Kak Rizky. Ada yang lain? Yuk, silakan. Ada yang punya pendapat lain? Kenapa kata kunci itu penting? Silahkan, teman-teman. Yuk. Siap, butuh jawaban dari saya nih. Ya. Kak Adelisa Tita, apabila kita ketik di Google, juga akan muncul link hashtag yang dibuat. Oke, bisa juga. Good, sip. Kak Adelisa Tita, ayo, siapa lagi yang lain? Kenapa harus kata kunci? Kenapa kata kunci itu penting ya? Kenapa kita harus serius menentukan keyword atau kata kunci gitu? Ya. Ada yang lain? Yuk, silakan teman-teman. Oke. Memudahkan dalam pencarian produk. Oke, Kak Farah masih sama seperti yang tadi ya. Nggak ada yang punya pendapat begini. Ya, kenapa kata kunci itu penting ya? Supaya produk kita muncul di halaman 1 pencarian sesuai kata kunci. Sepakat nggak? Halo? Sepakat? Sepakat dong, Pak. Ya, gitu. Jadi teman-teman, kata kunci, kenapa pentingnya kata? Ya betul, semua jawaban itu betul ya, supaya lebih tertarget, supaya mudah ditemukan customer, apalagi ya. Coba itu tadi sudah saya pikirin, Pak. Oke, kenapa nggak dijawab? Ya, oke. Jadi simpel saja, bagi saya simpel saja. Ya, kenapa kata kunci itu penting? Supaya
produk kita berpotensi muncul di halaman 1 pencarian di Shopee sesuai kata kunci. Contoh misal orang tulis di kolom search engine Shopee, dia tuliskan misal mukena traveling gitu atau mukena travel gitu. Ketika postingan produk kita itu disisipkan menggunakan keyword seperti itu, ya insya Allah produk kita berpotensi muncul sesuai yang user ketikan. Apakah selalu muncul di halaman pertama pencarian? Belum tentu, ya, tetapi berpotensi. Ya, nah nanti kita coba sama-sama ulas. Betul, tadi jawaban semua betul. Tapi bagi saya yang sederhana saja, bagaimana cara produk kita bisa nongkrong atau muncul di halaman 1 pencarian. Ya, syukur-syukur halaman 1 paling atas. Ya, nanti kita itu bermain salah satunya adalah keyword atau kata kunci. Nah, bantu saya apa itu kata kunci? Semua nih, apa itu kata kunci? Tadi sudah jawab ya, kenapa kata kunci itu apa? Core of the ya. Itu kan oke, tapi bukan itu nama produk Kak Mira. Bukan maksud saya kata betul sekali. Nah, ini yang saya maksud ya. Kata kemungkinan di orang sama dari produk kita. Spesifikasi produk. Belum. Dikit lagi ya. Kata selalu terngiang di pikiran customer saat mencari produk. Oke, good. Sudah mulai mengarah. Neng Isma, kata utama. Belum. Kak Desi, frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan atau yang ditelusuri orang-orang. Oke, hampir mendekati. Kak Adelisa Tita, identifikasi produk. Oke, good. Thank you, teman-teman. Ada beberapa jawaban yang cukup mendekati tadi dari siapa ya? Kak Mika Dina, top of mind. Top of mind. Bisa juga, oke. Tadi yang hampir, nah ini nih, Kak Aya ya, Jujur Jakarta ya. Kata yang memungkinkan ya, atau kemungkinan dipikirkan oleh semua orang saat mencari produk kita ya. Good. Jadi mengarahnya ke situ. Jadi teman-teman, kode yang isinya info ini siapa di sudut kamu? Oke. Kata kunci ya, kata kunci ini maksudnya adalah satu kata atau lebih ya, bisa 2 kata, 1 sampai 2 kata yang mewakili suatu produk. Jadi simpelnya adalah kata kunci itu 1 atau 2 kata ya, 1 atau lebih ya, 1 kata atau lebih yang mewakili produk kita ya. Mewakili dalam konteksnya adalah lebih spesifik gitu teman-teman. Nanti saya coba jelaskan. Kak Mira, kata mengenai information our product. Ya, good Kak Mira. Ya, thank you. Jadi itu ya teman-teman ya, supaya pemahaman kita sama nih tentang keyword, tentang kata kunci, yaitu 1 kata atau lebih yang mewakili atau merepresentasikan produk yang kita jual secara spesifik. Bahkan nanti kalau kita bicara lebih spesifik teman-teman, sebenarnya bukan hanya 1 kata atau lebih yang mewakili produk kita, tapi akan masuk lebih di mana kita menjual itu dan lain sebagainya. Jadi nanti ada
ada yang lebih niche teman-teman, atau ada yang lebih spesifik. Oke, good, thank you. Nah, teman-teman, yang berikutnya, ya, jadi kita sudah mulai sepaham ya, kita sudah mulai suatu frekuensi nih. Yang berikutnya adalah kata kunci itu bisa berupa apa aja teman-teman. Kalau saya menyimpulkan ada 4, ya, ada 4 poin utama atau 4 poin penting format keyword atau format kata kunci, ya. Yang pertama adalah nama produk, ya. Teman-teman silahkan catat ya, kalau ada yang penting silahkan dicatat sendiri karena saya tidak ada slide ya, saya tidak pakai slide. Jadi ada 4 format keyword atau 4 format kata kunci yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama adalah nama produk, gitu ya. Nanti saya jelaskan ya poin per poinnya. Yang kedua adalah persamaan kata nama produk. Jadi yang pertama tadi nama produk, yang kedua adalah persamaan kata nama produk atau similar, kata yang menyerupai, yang sama dengan nama produk Anda. Yang ketiga adalah manfaat produk. Jadi kata kunci itu bisa berupa manfaat produk. Yang keempat bahasa asing gitu. Itu bisa, ya. Kalau mau ditambahkan lagi bisa teman-teman, yaitu area atau wilayah, ya. Jadi bisa teman-teman. Tapi ada 4 poin penting ya. Kalau area atau wilayah itu tambahan saja. Yang pertama saya ulang, kata kunci itu bisa berupa nomor 1 nama produk, kedua adalah persamaan kata nama produk. Jadi let's say misal mukena di Indonesia, kalau di Malaysia, Singapura, Brunei itu telekung begitu kurang lebih kalau tidak salah gitu kan. Sajadah di Indonesia gitu, di Malaysia, Singapura, Brunei juga sama, prayer mat di international market misal begitu ya. Jadi itu persamaan. Yang ketiga adalah manfaat produk, yang keempat adalah bahasa asing. Nah teman-teman, saya akan coba describe ya, berikan penjelasan secara singkat 4 poin penting tadi. Jadi yang pertama, kata kunci itu bisa berupa nama produk. Itu saya akan coba berikan contoh teman-teman sebentar. Saya nanti akan share screen ya. Sebentar. Oke. Share screen. Oke. Kak Rara bisa dibantu? Sudah muncul belum ya share screen saya? Sudah Pak Mahe. Oke, thank you Kak Rara. Nah, kata kunci bisa berupa apa? Yang pertama adalah nama produk. Contoh nih ya. Mukena travel. Saya tuliskan keyword ini. Ketika saya tuliskan, saya akan tuliskan mukena dulu. Ketika saya tuliskan mukena, maka akan akan muncul beberapa keyword di sini. Ada mukena travel, mukena dewasa, mukena anak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau saya lebih spesifikkan lagi mukena travel, dia akan muncul lagi opsi kata kunci yang lain seperti ini ya. Mukena traveling dewasa dan lain sebagainya. Ketika saya klik mukena travel, maka akan muncul postingan produk yang mengandung atau di dalam postingan produk tersebut ada keyword mukena travel, meskipun belum tentu di judulnya, tapi bisa jadi mungkin di deskripsinya, seperti contoh yang teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kata kunci itu bisa di nama produk. Kemudian yang kedua, kata kunci itu bisa di persamaan nama kata produk, ya. Oke, contoh kalau di sini mungkin saya coba ketikkan di sini. Kalau mukena itu di Indonesia ya, kalau Malaysia, Singapura, Brunei itu telekung kalau tidak salah. Oke, saya back dulu. Nah ini akan muncul nih di sini.
Ada telekung, telekung mukena dewasa, telekung anak, dan lain sebagainya. Saya akan coba klik telekung mukena dewasa. Maka dia akan muncul postingan produk yang dijual di Indonesia, ya, yang mengandung keyword telekung, ya, entah itu dia di title produk maupun di deskripsinya. Kemudian yang ketiga adalah keyword yang bisa berupa apa tadi? Saya lupa. Buka catatan dulu. Bisa berupa manfaat produk. Ya, maka kita akan cek di deskripsinya. Ya. Biasanya akan muncul kalau tidak di title-nya di sini, dia akan muncul di deskripsi produk, ya. Jadi saya ketik apa ya? Telekung ya atau mukena ya. Maka dia akan biasanya termasuk di dalam sini di deskripsinya. Nah, ini ada mukena di sini, ya. Coba kita buka yang lain. Oke. Misal ini, ya, maka dia akan muncul di sini ada keyword mukena, ya, satu kata, ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat, kata kunci itu bisa berupa bahasa asing. Nah, ini biasanya kalau teman-teman menghendaki market yang lebih luas, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, stop sharing dulu ya. Oke. Nah, itu tadi format atau bentuk kata kunci ya yang nanti kita bisa terapkan, ya. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan coba langsung role play saja, kita praktek saja teman-teman. Jadi, tapi sebelum gini, ada tiga kata kunci, ya. Teman-teman bisa catat di sini ya. Ada tiga kata kunci, tiga jenis kata kunci maksud saya. Yang pertama adalah short keyword, ya. Short keyword yang pertama. Apa itu? Kata kunci yang pendek. Contoh nih, contoh ya. Sebentar, ini bisa pakai whiteboard nggak ya? Nah, kalau bisa saya coba tulis di whiteboard. Oh, ada nih. Bentar, papan tulis baru. Oke, mohon ditunggu. Oke. Halo Kak Rara, sudah muncul belum whiteboard-nya? Oke, Halo? masih belum muncul Pak Mahe. Belum muncul ya? Oke, sebentar. Sudah, Kak Rara? Belum Pak. Belum ya? Kenapa belum ya? Sebentar ya. Sebentar. Mohon ditunggu. Oke, teman-teman bisa klik yang di room chat ya. Saya coba share link. Sudah? Karara bisa dibantu? Sudah muncul ya di room chat, ada link ya? Udah muncul Pak Mahe. Oke. Sudah kelihatan whiteboardnya? Halo? Oke, sebentar masih dicek. Oke. Itu aplikasi ya Pak? Oke, sorry. Oke lah. Oke teman-teman, kita skip aja. Harus dulu. Oke, thank you. Gini, saya akan tuliskan di room chat saja deh. Oh, sorry. Saya akan buka Word saja. Nah, kenapa nggak dari tadi ya? Saya akan share screen di Microsoft Word. Oke, nah. Sudah kelihatan, Kak Rara? Nah, Halo? sudah Pak Mahe. Nah, oke. Oke, yang pertama. Tadi apa ya? 3 jenis keyword. Oke. 3 jenis keyword. Saya akan besarkan lagi ya. Oke.
Tiga jenis keyword. Oke, yang pertama adalah short keyword. Short keyword. Yang kedua catatan saya di mana ya? Yang kedua adalah long keyword. Nah, long keyword. Yang ketiga adalah long tail keyword. Nah, salah. Nah, apa itu maksudnya? Oke, saya coba jelaskan satu persatu secara ringkas ya, secara tepat. Sorry. Contoh ya, saya langsung kasih contoh aja. Short keyword. Short keyword contohnya misal saya tuliskan mukena. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan short keyword. Oke. Long keyword. Long keyword itu contohnya begini. Mukena, ibu, dan anak. Nah, itu long keyword. Ya. Karena bisa udah kelihatan ya apa yang saya tulis ya? Udah kelihatan Pak Mahe. Oke, sip, thank you. Kemudian long tail ini yang lebih spesifik, yang tadi saya singgung di depan, lebih niche gitu, lebih mengerucut. Saya akan tulis contoh misal mukena ibu dan anak di Yogyakarta. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, inilah 3 jenis keyword yang teman-teman bisa gunakan di Shopee atau dimanapun lah ya, tidak Shopee ya, tapi kita fokus dulu mbak ini. Yang pertama adalah short keyword gitu ya, jadi pendek ya, satu kata gitu, mukena gitu ya. Orang ketika tulis keyword di Shopee mukena, maka jumlah orang yang mencari atau menuliskan kata kunci mukena itu banyak sekali. Tetapi pertanyaannya adalah ketika Anda menggunakan short keyword mukena, pertanyaan saya adalah apakah postingan produk Anda itu akan muncul? Ya muncul ya kalau memang postingan produk Anda itu memang sudah laku banyak. Tapi kalau Anda misal Anda baru posting malam ini, ya belum tentu muncul. Karena apa? Karena short keyword contoh mukena ini yang pakai banyak gitu. Ya, toko-toko atau akun-akun yang udah jualan laris manis, produknya sudah laku ribuan, itu yang akan muncul di halaman pertama gitu. Nah, supaya postingan produk Anda berpotensi muncul ketika ada orang tuliskan kata kunci mukena, bagaimana? Nah, Anda bisa pertimbangkan jenis yang kedua, yaitu long keyword. Anda lebih spesifik. Misal, teman-teman jual mukena, jangan ibu dan anak deh. Anda misal jual mukena travel gitu, karena sujud juga ada itu mukena travel. Insya Allah ke depan sujud ada mukena ibu dan anak ya, doakan saja ya. Nah, contoh long keywordnya adalah mukena travel gitu. Maka ketika orang menuliskan kata kunci, misal menuliskan kata kunci, maka postingan produk Anda potensi untuk muncul di halaman pertama itu masih sangat jauh ya, karena persaingan cukup ketat. Nah, sehingga ketika misal Anda jualan mukena travel, Anda bisa pertimbangkan menggunakan long keyword lebih dispesifikan, mukena travel gitu. Ya. Kemudian kalau Anda ingin lebih, karena mungkin setelah Anda riset, ternyata yang menggunakan long keyword mukena travel itu sudah cukup banyak gitu. Toko-toko yang produk mukena travel itu misal sudah ribuan gitu. Maka kalau Anda ingin postingan produk Anda itu muncul, ya syukur di halaman pertama, maka Anda bisa pertimbangkan jenis keyword yang ketiga, yaitu long tail keyword. Anda tuliskan mukena travel di Yogyakarta, atau misal begini, mukena travel dijual di Yogyakarta misal. Atau misal mukena travel, misalnya ya, contohnya mukena travel custom nama misal. Atau misal mukena travel custom logo misal. Ya, jadi keyword itu dia jauh lebih spesifik, dia jauh lebih niche atau lebih mengerucut, sehingga postingan produk Anda meskipun baru ya dan mungkin belum ada yang beli di toko Anda, tapi produk Anda jauh lebih berpotensi ya di pencarian ketika ada calon customer atau calon buyer menuliskan keyword
tertentu. Contoh mukena travel. Atau misalnya bisa lebih spesifikkan lagi, mukena travel custom logo. Contoh ya, ini misal contoh loh ya, free ongkir gitu. Ya, ini contoh ya. Jadi long tail itu lebih spesifik. Itu. Ini contohnya. Nah, jadi teman-teman itu tadi tiga jenis keyword yang teman-teman bisa gunakan sesuai dengan target market kita, sesuai dengan kondisi toko kita, ya seperti itu. Ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan langsung dituliskan di room chat ya, atau kalau memang mau pakai mic silahkan aja, no problem. Nah, saya akan lanjut dulu teman-teman. Jadi setelah teman-teman tahu ada 3 jenis kata kunci, ya, short keyword, long keyword, dan long tail keyword gitu, ya. Teman-teman kan perlu tahu ya, sebenarnya apa sih, kenapa kita harus menentukan kita mau pakai kata kunci yang jenis mana. Saya akan berikan gambaran seperti ini teman-teman. Short keyword, contoh tadi adalah mukena, itu pencarinya banyak. Orang yang masuk ke Shopee, ada teman-teman sambil membayangkan ya, orang yang masuk atau mengakses ke marketplace Shopee yang menuliskan keyword mukena itu banyak sekali, persaingannya tinggi, ya. Jadi pencarinya banyak, yang nyari banyak, tetapi yang jualan, yang pakai kata kunci mukena, short keyword itu banyak. Jadi jumlah yang mencari banyak, tapi persaingannya juga sangat tinggi gitu, ya. Kemudian long keyword itu begini, analoginya adalah pencarinya banyak. Jadi mukena travel itu pencarinya banyak, persaingannya sedang, ya, persaingannya sedang, dan biasanya terdiri dari 2-3 kata. Contoh mukena travel custom, mukena travel praktis, atau mukena travel anti air gitu, atau mukena travel compact misal. Jadi pencarinya banyak, ya, persaingannya sedang, ya, dan biasanya terdiri dari 3-4 kata. Itu long keyword. Nah, long tail keyword itu pencarinya sedikit, ya. Long tail keyword itu pencarinya sedikit, persaingannya sedikit, dan lebih spesifik. Tapi bukan berarti ketika persaingannya sedikit, kemudian produk Anda tuh berpotensi lakunya lebih banyak. Belum tentu juga. Karena apa? Karena pencarinya sedikit. Nah, makanya teman-teman, pertanyaannya bagaimana cara saya menentukan? Saya mau pakai short keyword, long keyword, atau long tail keyword? Kan begitu pertanyaannya, ya. Maka langkah yang tepat adalah saya akan kembali bertanya ke teman-teman semua, ke Anda semua. Saya akan bertanya, target market Anda apa? Fokus Anda ke market yang seperti apa? Personanya seperti apa? Areanya di mana? Gendernya apa? Oh, kalau mau kena ya perempuan ya, maaf. Kemudian apa misal apa ya? Jadi intinya saya akan kembalikan ke teman-teman semuanya. Anda ini jualan produk sujud, itu fokusnya mau menyasar segmen apa? Anda fokusnya mau mengakuisisi atau menuju ke target market yang seperti apa? Nah, itulah nanti yang akan menentukan apakah Anda menggunakan short keyword, long keyword, atau long tail keyword. Kemudian ketika Anda sudah menentukan, misal contoh Anda menentukan pakai long tail keyword, gitu kan? Maka Anda juga harus sadari bahwa di long tail keyword itu pencarinya sedikit, persaingannya sedikit, dan itu spesifik. Artinya produk Anda berpotensi bertemu dengan calon buyer yang tepat. Ketika, ya, dalam tanda ya, ketika memang produk yang itu sudah teredukasi di market cukup bagus. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya akan review secara singkat. Short keyword itu pencarinya banyak, persaingannya tinggi. Kalau long keyword itu pencarinya banyak, persaingan sedang, biasanya terdiri dari 3-4 kata. Kalau long tail keyword itu pencarinya sedikit, persaingannya sedikit, tapi itu spesifik. Gitu teman-teman. Ya.
Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Yuk, sebelum nanti terlalu panjang nih. Silakan kalau ada yang mau bertanya teman-teman tentang apa tadi ya, jenis keyword, kemudian bagaimana menentukan jenis keyword, terus format kata kunci dan sebagainya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya minta izin minum dulu sebentar ya. Mumpung Pak Mahe minum, izin menambahkan Pak Mahe. Monggo Pak Yogi. Ya, Silakan. jadi cukup menarik ya kalau bahasan keyword itu. Mungkin teman-teman akan sedikit kebingungan untuk menentukan keyword yang terbaik itu apa. Nah, teman-teman bisa pakai suggestion-nya dari Google. Jadi ada dua cara nih. Cara yang pertama cara gampang sama cara yang agak sedikit advance gitu. Nah, kalau cara yang gampang itu teman-teman cuma tinggal ketik, misalnya kita mau main mukena nih, ketik aja di Google Search mukena gitu. Nah, itu akan muncul suggestion nih dari Google. Misalnya ada mukena travel, ada mukena warna-warni atau apapun lah, keluar suggestionnya tuh di bawah. Nah, suggestion yang keluar itu adalah keyword yang paling sering dicari menggunakan Google kayak gitu. Jadi keyword-keyword yang paling sering dicari oleh orang-orang itu akan keluar nih suggestion-nya di situ. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah pakai Google Keyword Planner. Google Keyword Planner itu teman-teman harus daftar dulu ke namanya Google Ads. Ke Google Ads nanti ada Google Keyword Planner. Itu skemanya mirip sih, Jadi teman-teman nanti cuma tinggal masukin aja keyword yang kita sasar ke situ, kita masukin ke Google Keyword Planner, maka Google akan mencarikan suggestion yang sesuai dengan keyword yang akan teman-teman masukin. Kayak gitu sih. Cuman kalau untuk Google Keyword Planner mungkin karena bahasannya cukup detail, mungkin nanti next time aja ya kayak gitu. Sementara bisa pakai yang versi gampangnya adalah pakai langsung Google Search saja. Itu bisa langsung keluar suggestion-nya di situ. Gitu aja sih Pak Mahe. Terima kasih Pak Mahe. Siap, super sekali nih Pak Yogi. Nanti kita akan ada sesi khusus ya untuk mengupas tentang Google Planner dan lain sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Yogi. Pak Yogi ini saya boleh sharing ya teman-teman. Beliau ini ahli SEO ya, ahli teknologi dan beliau cukup menguasai beberapa metode riset ya. Jadi kita nanti akan ada sesi khusus sama beliau. Siap ya Pak Yogi ya? Siap Pak ya. Oke, kita lanjut. Nanti di sesi ini kita akan ada uji coba ya, cara cara menentukan keyword dengan metode manual ya. Saya tidak akan bicara pakai tools ya. Kalau tools banyak tuh di Google, Anda bisa beli, bisa bayar tuh tools. Cuman saya akan sharing bagaimana riset keyword secara manual ya. Oke, next sampai mana tadi ya? Nah, teman-teman, dalam menentukan kata kunci ya atau keyword, teman-teman bukan harus ya, kalau saya bilang wajib, teman-teman wajib melakukan riset ya, riset kompetisi market ya, pilih keyword yang persaingannya tidak terlalu ketat. Contoh tadi misal Anda pilih mukena itu yang nyari banyak gitu loh, tetapi yang jualan pakai kata kunci short keyword mukena juga luar biasa banyak gitu loh, sehingga berpotensi jualan Anda tenggelam, tidak muncul gitu ya. Jadi pilih yang persaingannya tidak terlalu ketat, tapi tentunya ada konsekuensinya, yaitu apa? Konsekuensinya kemungkinannya adalah pencarinya juga tidak banyak. Jadi kembalikan ke skala prioritas target market kita masing-masing. Nah, saya akan coba tunjukkan teman-teman satu ilustrasi yang cukup sederhana dalam teman-teman dalam teman-teman menentukan atau melakukan riset keyword ya. Sebentar, oke. Oke, nah ini dia. Oke, saya akan share screen dulu. Ya, teman-teman bisa lihat di layar monitor masing-masing. Oke, sudah muncul ya, Karara ya? Sudah Pak Mahe. Oke, sip. Nah,
menentukan kata kunci ya itu seperti apa ya, kita simpelnya saya coba berikan gambaran seperti ini ya teman-teman di monitor masing-masing. Ini contoh yang paling mana nih, paling kiri ya, paling kiri contoh yang short keyword mukena ya, mukena di sini. Ini pencarinya banyak ya, pencarinya banyak, tapi yang jualan menggunakan keyword mukena juga banyak. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang di sebelah kanan yang warna kuning ya, ini contoh penggunaan mukena couple ya, sama mukena ibu dan anak. Ini contoh penggunaan keyword jenis yang long keyword ya, mukena couple sama mukena ibu dan anak yang warna kuning dan warna hijau ini contoh penggunaan long keyword. Di situ mulai terfilter ya, yang mencari masih ada cukup banyak, tetapi persaingannya sudah mulai tidak terlalu ketat gitu. Apalagi ketika Anda menggunakan long keyword yang lebih spesifik, contoh di sini ya, mukena ibu dan anak gitu. Bukan hanya mukena saja, tapi spesifik ke mukena dan ibu dan anak ya. Nah, ilustrasi yang paling kanan warna orange ini adalah contoh ketika teman-teman menggunakan long tail keyword. Jadi yang mencari itu tidak begitu banyak, yang jualan juga tidak begitu banyak ya. Jadi sebenarnya teman-teman memilih atau menentukan keyword itu seperti Anda itu mencari cara atau jalan, gini, mindsetnya adalah bagaimana cara atau jalan si calon pembeli itu mencari sebuah produk. Anda harus bisa melihat dari sudut pandang buyer. Anda harus melihat dari sudut pandang customer, teman-teman. Ya, ilustrasinya seperti ini. Cuman kalau Anda pakai yang long tail keyword, ilustrasi yang paling kanan, maka di sini perlu ada edukasi market, teman-teman. Memang persaingannya tidak banyak. Ya, yang mencari nggak banyak gitu. Yang jual juga nggak banyak, tetapi butuh edukasi. Ya, nah edukasinya gimana caranya? Anda bisa lakukan edukasi itu misal di media yang lain, misal di Instagram, atau Anda kalau mau di Shopee ya, Anda lakukan organik Shopee. Nanti ada caranya akan saya sharingkan ya di sesi akhir. Ya, jadi seperti ini ilustrasinya. Oke. Nah, kembali lagi teman-teman ke topik ya. Sehingga teman-teman poinnya adalah dalam menentukan keyword yang akan teman-teman gunakan di title produk yang Anda jual, kemudian deskripsi, itu harus sesuai dengan skala prioritas target market Anda. Jadi Anda harus tentukan dulu, skala prioritas saya itu mau jualan produk sajadahnya sejuk itu kemana? Saya mau jualan produk mukena travel, mukena premiumnya sejuk itu ke market segmen apa? Nah, Anda harus menentukan itu dulu. Ya. Kalau Anda tidak tentukan itu ibarat seperti Anda tidak jelas arahnya Anda mau kemana, tujuan Anda mau kemana itu tidak jelas ya. Nah, Anda perlu tentukan itu dulu. Nah, setelah Anda tentukan, nah sekarang kita coba nih, kita akan coba praktek menentukan, kita akan coba praktek riset dulu, bukan menentukan ya. Kita akan coba praktek riset keyword ya, yang nantinya bisa Anda gunakan untuk jualan produk-produk sujud sesuai target market Anda masing-masing. Oke, saya akan share screen dulu teman-teman, kita akan coba praktek, silahkan diperhatikan. Oh ya, ini webinar ini juga di record ya teman-teman, ini kita rekam juga, jadi teman-teman nanti bisa review ya kalau mau pendalaman materi. Oke, sebentar. Oke, share screen. Oke, sudah muncul ya Kak Rara, Sophie ya? Sudah, Pak. Oke, thank you. Nah, oke, kita akan coba praktek nih riset keyword di marketplace Shopee. Ya, cara riset keyword itu nanti beda-beda ya, tapi sebenarnya hampir-hampir mirip lah ya. Nanti coba teman-teman kalau sudah ngikuti sesi ini, Anda bisa terapkan juga di Google seperti yang disampaikan Pak Yogi ya.
seperti itu. Kalau misal sederhananya nih, kalau di Google ya, tadi yang disampaikan Pak Yogi, misal contoh seperti ini, mukena traveling, nah misal nih, mukena travel, itu pasti akan muncul ya. Kalau Anda klik, nah ini akan, Anda bisa gunakan itu ya. Misal di sini, keyword mukena travel itu ada 2.410.000 hasil gitu. Jadi terlalu luas itu. Tapi kita akan coba kembali ke Shopee lagi. Nah, cara pertama teman-teman. Oke, cara pertama adalah Anda buka Shopee dulu seperti ini. Ya. Sudah masuk ke Shopee ya. Kalau Indonesia.co.id, kalau Malaysia.my ya. Oke, kemudian ini Anda tuliskan ya. Riset keyword Anda di kolom pencarian Shopee sesuai produk. Contoh mukena travel. Nah, maka yang akan muncul yaitu beberapa keyword yang seperti ini. Nah, saya akan buka Excel ya untuk mencatat ini. Kak Rara, Excelnya sudah bisa muncul ya di monitor ya? Belum ada Pak Mahe. Oke, belum ada karena tadi share screen-nya. Oke, saya akan full share screen. Full share screen. Oke. Sudah muncul Excel-nya, Kak Rara? Sudah, Pak, ini sudah Oke, muncul. muncul. Kalau saya klik ini, kembali lagi ke Shopee, betul? Betul. Oke, sip. Nah, ketika saya tuliskan keyword mukena travel, ya, maka akan muncul beberapa keyword yang secara otomatis dimunculkan oleh Shopee. Ya, ada mukena travel, mukena traveling, mukena dewasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini teman-teman kalau Anda melakukan riset, ya, Anda bisa tuliskan keyword yang muncul di sini bisa di Excel, bisa di Notepad, terserah ya. Tapi kalau saya coba praktekkan itu di di Excel ya. Nah, saya akan tuliskan misal di sini mukena traveling dewasa gitu. Nah, kemudian saya akan tuliskan apa lagi yang di bawahnya, mukena traveling mini, mukena traveling mini. Kemudian apa lagi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ketika saya tulis mukena travel, maka keyword yang muncul yang direkomendasikan oleh Shopee itu semuanya itu memunculkan keyword apa teman-teman? Kalau Anda perhatikan di sini, memunculkan keyword, saya akan hapus dulu sini, akan memunculkan keyword, semua memunculkan keyword traveling, betul? Betul ya Kak Rara ya? Benar Pak Mahe. Oke, ketika saya tuliskan mukena travel, maka Shopee memunculkan mukena traveling. Ada mukena traveling, mukena dewasa, mukena traveling mini, mukena traveling dewasa, mukena traveling sajadah. Semua menggunakan keyword traveling. Nah, saya akan tuliskan di sini. Traveling. Nah, nih di sini. Dapat nih. Ya, ini paling sederhana, ya, ini paling sederhana. Ya. Oke, dapat nih. Jadi kalau kita mau jual produk sudut yang mukena travel, berarti paling tidak selain kita pakai atau menggunakan keyword mukena travel, kita juga harus mempertimbangkan untuk menggunakan short keyword yaitu traveling. Ya, atau Anda nanti bisa seperti ini. Anda bisa menggunakan mukena traveling. Nah, ini yang paling tepat. Ini Anda menggunakan long keyword. Jadi bukan mukena travel, tapi mukena traveling, begitu, ya. Nah, oke. Ini paling sederhana. Nah, kemudian, oke, kita akan lanjut. Oke. Setelah Anda lakukan riset, Anda catat hasil riset Anda di Excel atau di Notepad. Ya, nah, namun yang pertama, ya, Anda tentukan dulu apa short keyword produk Anda, ya,
sesuai produk yang Anda jual. Ya, jadi kayak tadi mukena travel, oh berarti bukan travel, tapi traveling, karena traveling itu yang banyak dimunculkan atau direkomendasikan oleh Shopee begitu. Langkah kedua adalah teman-teman bisa kembangkan, ya, teman-teman bisa kembangkan long keyword produk Anda berdasarkan persona produk yang kita jual. Ya, kemudian tuliskan di kolom pencarian Shopee. Contoh seperti ini. Ya. Contoh mukena traveling. Oke. Misal di sini sudah muncul. Ketika Anda tuliskan mukena traveling, maka akan muncul opsi-opsi keyword seperti yang Anda bisa lihat di monitor. Ada mukena traveling murah, parasut, jumbo, dan lain sebagainya. Maka secara umum, misal Anda mau pakai, oke, saya akan ambil tambahan keyword dewasa misal. Ya, Anda bisa tuliskan di ini dia. Anda bisa tuliskan di sini. Ya, di Excel Anda. Contoh seperti ini. Mukena traveling dewasa. Gitu ya. Karena ini yang banyak dimunculkan oleh Shopee, gitu. Ini ketika Anda memilih jenis long keyword. Nah, kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi, lebih niche lagi, Anda menggunakan long tail keyword, maka teman-teman bisa lakukan tes. Contoh seperti ini, mukena traveling dewasa anti air. Ini berarti belum ada, teman-teman. Karena ketika saya tuliskan keyword mukena traveling dewasa anti air, Shopee tidak memunculkan keyword-keyword yang sudah dipakai. Ya, saya akan coba ubah lagi. Misal mukena traveling anti air, saya nggak pakai dewasa. Oh, ternyata ada satu di sini. Ya, saya coba klik. Nah, tapi ternyata yang muncul masih berupa mukena-mukena yang biasa, teman-teman, yang standar. Ya, maka saya akan back dulu. Ketika teman-teman menggunakan ini kita masih dalam konteks riset ya, teman-teman ya, mukena traveling dewasa anti air, ini belum ada sama sekali yang pakai. Nah, Anda bisa tuliskan dulu di sini, mukena traveling dewasa anti air. Nah, ini masuk ke dalam kategori atau jenis apa tadi, long tail keyword. Ini belum ada yang pakai. Anda bisa tuliskan, ya, belum muncul di Shopee, misal seperti itu. Maka ini bisa jadi pertimbangan Anda. Atau kalau Anda mau ambil yang lebih tidak terlalu spesifik, ya, tergantung target market teman-teman ya, Anda bisa pakai yang mukena traveling dewasa. Nah, ini nanti masuk ke tipe atau jenis long keyword. Long keyword. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini riset yang sangat simpel sekali, ya, seperti ini. Ya. Atau misal mukena traveling, Anda tuliskan custom. Nah, ini sudah ada beberapa yang muncul. Artinya, berarti sudah ada yang mencari, dan kemungkinan juga sudah ada yang menjual, tapi tidak banyak. Tapi kalau hanya mukena saja, ini banyak sekali muncul nanti. Ya, oke, teman-teman, kita lanjut. Kemudian yang ketiga tadi saya sudah sampaikan long tail keyword ya. Contohnya seperti yang ini. Ya, mukena traveling dewasa anti air, ini masuk ke jenis long tail keyword dan ini belum muncul di Shopee sama sekali. Tapi kalau mukena traveling dewasa, ini masuk ke jenis long keyword karena di Shopee sudah muncul tapi tidak begitu banyak. Ya, jadi ini pertimbangan buat teman-teman untuk menentukan nanti apa kata kunci yang dipakai. Oke, kemudian yang berikutnya kita masih masuk ke cara. Nah, sekarang kita riset keyword masih di Shopee, masih secara manual, ya.
cara manual pertama yang tadi barusan saya tunjukkan itu pakai kolom pencarian, ya. Kita barusan praktek. Yang kedua adalah menentukan atau riset keyword pakai atau menggunakan fitur iklan Shopee. Nah, kita akan praktek nih teman-teman. Saya akan buka, kalau Anda mau riset kata kunci di Shopee menggunakan fitur iklan Shopee, maka Anda tidak bisa hanya akses ke Shopee yang untuk customer. Anda harus punya akun Shopee seller, ya. Nah, ini saya kebetulan sudah login ke salah satu akun ya untuk uji coba. Oke, di sini saya sudah masuk ke akun seller Shopee. Kemudian teman-teman perhatikan, halo Kak Rara, bisa dibantu? Sudah muncul ya akun seller Shopee-nya ya? Udah Pak Mahe. Nah, oke, good, thank you. Nah, teman-teman bisa perhatikan di monitor, ini ada fitur, Anda ke bawah sebelah kiri. Di sini yang kursor saya tunjuk di sini, ini ada iklan Shopee. Teman-teman silahkan klik di sini iklan Shopee. Ya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah jadi di Shopee itu kita bisa ngiklan ya, supaya produk yang kita jual tuh selalu muncul di paling atas gitu, halaman pertama. Kita bisa iklan berbayar, tapi tentunya ya Anda harus bayar gitu kan. Nah, ini saya akan tunjukkan. Saya akan kemudian klik ke sini buat iklan pencarian sekarang. Nah, di iklan di sini ada pilihan, ada produk, ada toko, tapi saya nggak akan gunakan fitur ini untuk iklan, tapi saya akan gunakan fitur ini untuk riset keyword. Caranya gimana? Ini nggak usah diklik, biarin begini aja. Kemudian Anda klik di sini. Saya sudah ini kan saya sudah posting produk ya. Saya akan coba pilih produk yang ini hanya untuk riset saja. Nah, kemudian yang paling bawah ini ada pengaturan kata kunci ya. Di sini Shopee kasih pilihan, pilih otomatis atau manual. Kalau begini manual ya. Riset menggunakan fitur iklan Shopee, Anda cukup klik yang di bawah ini, yang pilih manual ini. Anda klik di sini. Ini saya klik. Nah, maka akan muncul beberapa keyword. Nah, ini dia. Akan muncul beberapa keyword yang bisa kita riset. Ya. Ini saya akan hapus dulu. Ini adalah beberapa keyword yang direkomendasikan oleh Shopee. Ya, contoh nih, mukena sajadah travel. Volume pencarian hanya 94. Ya, biayanya 466. Saya nggak akan fokus di situ. Ya. Tapi ini nggak bagus gitu kan. Nah, saya pengen riset lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Saya akan hapus ini semua. Saya akan check all, saya akan hapus masal di sini, confirm, kemudian sudah hilang semua. Saya akan klik ini, tambah kata pencarian. Nah, di sini muncul. Saya akan tuliskan contoh ya di sini ya, yang paling atas itu ada kolom. Saya akan tuliskan mukena travel. Ya, contoh misal saya klik mukena travel. Nah, di sini maka akan muncul keyword mukena travel. Itu punya jumlah atau volume pencarian 1989. Nah, karena tujuan saya adalah riset, maka mukena travel saya akan copy, kemudian saya akan paste ke Excel yang tadi. Contoh di sini misal riset keyword menggunakan iklan Shopee, ya misal begini. Saya akan paste mukena travel di sini, kemudian volume pencarian saya copy, saya paste di sebelahnya. Nah, ini cara manual, cara konvensional kita melakukan riset keyword, ya, dan kita tahu persis berapa sih volume pencariannya. Misal saya tarik lagi ke bawah, apalagi ya keyword yang banyak dicari orang, ternyata nggak ada. Oke, saya akan tulis misal di sini mukena traveling. Maka akan muncul, oh ternyata nggak banyak juga, ya, seperti ini, ya. Contoh, saya akan ambil contoh ini ya, mukena traveling ini populer, ya, mukena traveling. Saya akan copy dan saya akan paste di sini di Excel. Kemudian volume pencariannya juga saya akan paste di sini. Jadi saya ngerti nih, ya, keyword ini berapa, keyword ini jumlah pencarian berapa. Kemudian
saya masih kurang puas, misal contoh, kok ini masih sedikit ya, saya pengen riset keyword yang jumlah pencarinya ribuan. Nah, ini contoh mukena dewasa, saya tuliskan di sini. Nah, nih, mukena dewasa, jumlah volume atau volume pencariannya 12.985. Oke, maka menurut saya ini cukup bagus, maka saya akan copy sebagai database saya ke Excel. Nah, ini saya copy juga volume pencariannya, saya paste ke Excel seperti ini. Kemudian saya akan tarik lagi ke bawah, apakah masih ada yang lain? Oh, ternyata tidak ada. Ya, oke, saya masih belum puas lagi, saya mau riset lagi lebih dalam. Misalnya saya tuliskan mukena anti air gitu. Ada nggak ya kira-kira? Nah, coba kita lihat. Oh, ternyata nggak ada. 0. Mukena anti air pencariannya 0. Ya, artinya apa? Ya, yang mencari nggak ada, yang jual juga nggak ada. Ya, kan gitu sederhananya. Berarti kalau kita jualan mukena traveling punya sudut yang anti air, kira-kira potensi atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Ya, tergantung edukasi market kita. Ya, seperti itu. Oke, apalagi? Sekali lagi, misal saya tuliskan sajadah travel, gitu misal. Wah, ternyata sajadah travel ada juga. Nah, ini sajadah travel 3.000 sekian, ya. Ya, jumlahnya volume pencarian 3.000, oke, sekian. Nah, jadi kita melakukan riset itu by data, teman-teman ya. Kita nanti menentukannya juga lebih enak gitu. Nah, akan jauh lebih besar lagi kalau kita hanya tuliskan mukena saja. Kita lihat. Kalau kita hanya tuliskan mukena saja, kalau mukena saja ini jumlah atau volume pencariannya juga cukup besar, ya. Ya, seperti ini. Oke. Kalau misal lagi, saya hanya tuliskan sajadah saja. Saya lihat ke bawah, oh tidak ada. Ternyata yang paling besar ya hanya sajadah ini. Jumlah pencariannya berapa? 5.168 di Shopee, ya, di Shopee. Seperti ini. Oke. Ya. Prayer mat misal. Prayer mat. Tidak terlalu banyak. Jadi kalau Anda pakai kata kunci prayer mat, itu nggak banyak yang cari. Tapi ketika misal contoh, Anda tuliskan misal mau riset kata kunci gratis gitu, gratis ongkir misal, ya misal ya, contoh nih, ya ternyata nggak banyak juga yang pakai gitu, ya. Atau misal Anda tuliskan free custom, saya mau riset nih. Wah, ternyata kalau yang free custom 0, tapi kalau yang custom, ya, nah ini dia nih, custom ada 9.645 pencarian, seperti ini. Nah, oke. So, teman-teman, silahkan Anda lihat di Excel yang saya sudah tunjukkan di sini. Ini salah satu cara atau salah satu metode kita melakukan riset keyword di Shopee secara manual. Anda perlu melakukan riset ini ketika memang beneran Anda mau postingan produk Anda lebih spesifik ditemukan oleh target market yang Anda pilih. Nah, dari data ini, mohon maaf. Alhamdulillah. Oke, sorry. Dari data yang sudah Anda buat, kalau saya ini, tadi saya copy paste seperti ini, maka saya bisa meramu nanti, ya. Contoh misal saya akan menentukan keyword untuk jualan mukena traveling, mukena travelnya sujud, maka saya akan pakai, sebentar, sebelum saya tulis saya akan pilih mana? Mukena dewasa, oke, mukena dewasa, ini banyak yang pakai, oke, saya akan pilih mukena dewasa. Kemudian apa lagi? Mukena, oke, mukena, oke, custom, oke, mukena travel 1.900, sajadah travel, oke. Maka saya akan tambahkan misal di sini mukena dewasa travel. Maka potensinya untuk ditemukan akan jauh lebih besar karena ada gabungan kata mukena, kata dewasa, dan kata travel. Contoh apalagi misal saya mau tambahkan kata custom. Oke, saya akan tambahkan custom di sini. Custom. Nah, ini adalah long tail keyword versi saya, ya, versi Mahendra, yaitu mukena dewasa
travel custom. Nah, contoh. Maka potensinya adalah sekian. Potensi ada sekian ditambah sekian, ya, kemudian ditambah sekian. Ya, itu potensinya teman-teman. Potensi sekali. Apakah menjamin postingan produk kita muncul di halaman pertama? Belum tentu juga. Tapi setidaknya dengan riset seperti ini, kita menentukan atau memilih keyword itu tidak asal-asalan, tidak ngawur, ya, tidak random, tapi by riset, by data. Oke. Nah, kemudian sebentar. Kemudian yang terakhir dari saya. Pertanyaannya adalah di manakah penggunaan keyword yang sudah kita tentukan. Contoh ini adalah keyword versi saya gitu. Saya memilih ini. Oke. Saya memilih long tail keyword ini. Ini versi Mahendra. Contoh ya. Maka long tail keyword yang saya pilih ini yaitu mukena dewasa travel custom, saya akan gunakan yang pertama sebagai title produk yang saya jual. Title produk yang saya jual. Kemudian saya akan masukkan juga long tail keyword ini ke dalam deskripsi produk. Kemudian saya akan gunakan juga di hashtag yang tercantum di dalam deskripsi produk. Contoh seperti ini. Oke, ini saya akan close dulu. Saya akan back. Oke, kemudian saya masuk ke salah satu produk ya, misal contoh apa ya, misal ini, saya masuk ke ini. Nah, ini sajadah ya. Oke, karena mukena ini belum ada nih. Contoh sajadah, maka keyword yang sudah saya pilih, karena ini contohnya tadi mukena ya, mukena travel dewasa custom, maka keyword ini saya akan jadikan hashtag yang saya akan cantumkan di dalam deskripsi produk. Contohnya seperti ini. Berarti di sini saya misal contohkan, saya akan tuliskan apa tadi? Mukena. Kemudian saya akan tuliskan lagi travel, ya. Saya akan tuliskan lagi apa tadi? Dewasa. Saya akan tuliskan lagi apa tadi yang saya pilih? Custom. Jadi keyword yang sudah Anda pilih nanti selain Anda gunakan di title produk, Anda bisa cantumkan di deskripsi produk, Anda juga bisa gunakan sebagai hashtag. Ya, seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Oke, saya ulang lagi. Nah, oke. Nah, teman-teman, inilah riset keyword yang bisa teman-teman lakukan, ya, agar pemilihan keyword Anda untuk mengisi title produk, deskripsi produk maupun menentukan hashtag yang Anda akan cantumkan di dalam deskripsi itu bisa lebih spesifik, ya, tidak terlalu lebar dan tidak random. Yang paling penting adalah Anda memilih itu tuh by riset, ya, by riset, by analisa yang Anda lakukan. Oke, teman-teman. Oke, satu lagi, saya hampir lupa cara sujud bermain di Shopee ya. Tadi saya sudah janji mau sampaikan, teman-teman. Sebentar, saya akan coba buka dulu filenya. Oke, sorry. Oke. Oke, saya akan share screen dulu. Nah, teman-teman, how to play the game, ya, how sujud play the game, khususnya di Shopee, secara organik atau secara konvensional, secara manual, ya, tidak menggunakan iklan berbayar. Yang pertama, ini teman-teman ya, kita bisa follow 100 akun, ya, per hari. Itu ini butuh disiplin. Apakah harus 100? Ya terserah Anda, ya, seberapa penting target Anda tercapai, gitu kan. Kalau di
sujud kita upayakan bisa follow 100 akun per hari mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Akun yang apa? Akun yang sesuai persona kita. Akun yang sesuai dengan buyer persona produk-produk sujud. Ya. Dari mana kita bisa tahu akun yang sesuai persona sujud? Ya, Anda bisa cek dari akun kompetitor. Ya, Anda bisa cek dari akun kompetitor. Misal produk kompetitor sujud ya yang lebih premium, yang lebih mahal, kemudian di situ banyak orang yang tanya ya kan apakah ready stock dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang bertanya itulah orang-orang yang berpotensi untuk Anda follow gitu. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang akun-akun yang sudah membeli produk kompetitor kita yang harganya lebih mahal ya, yang segmennya juga hampir sama dengan sujud atau sama gitu, dan mereka sudah beli dan mereka puas memberikan bintang 5. Nah, itu adalah akun-akun yang potensial Anda follow. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi follow 100 akun per hari dari Senin sampai Sabtu, kemudian unfollow di hari Minggu. Ya, siapa yang di-follow? Nah, di sini sudah ada teman-teman, ya. Cari 5 produk serupa yang penjualannya tinggi dan harga di atas produk kita, di atas produk sujud. Ya, kemudian Anda buka kolom komentar, cari yang reviewnya bintang 5, Anda follow akun tersebut. Atau Anda bisa juga follow akun yang bertanya, yang mereka tuh bertanya siap untuk membeli produk itu. Misal, apakah ini ready stock? Nah, Anda bisa follow akun-akun seperti itu di akun kompetitor kita. Ya, kemudian Anda lakukan riset hashtag seperti yang tadi, yang sudah coba saya praktekkan. Ya, itu ya, Anda bikin database hashtag yang sudah Anda pilih gitu ya, nanti Anda bisa lihat, kemudian Anda gunakan hashtag tersebut di deskripsi produk Anda. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sertakan video di setiap postingan produk Anda. Itu penting sekali. Di setiap postingan produk Anda di Shopee, Anda perlu sertakan video. Ya, karena video itu cukup menarik perhatian calon buyer. Ya. Atau Anda bisa gunakan kata-kata hot promo atau ya sejenisnya lah, tergantung kalau Anda punya program sale sendiri ya, silakan. Kemudian setiap 4 jam sekali, sorry ini bukan 2-4 jam, setiap 4 jam sekali Anda up ya, up produk yang Anda jual. Ya, seperti itu. Sorry, oke. Setiap 4 jam sekali Anda gunakan fitur Shopee untuk up produk yang Anda jual. Contohnya, saya akan kasih contoh teman-teman di sini. Oke. Oke, nah ini saya akan buka lagi akun seller Shopee. Contoh, misal di sini Anda masuk ke produk saya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Contoh di sini sajadah blue geometrik. Anda lihat paling pojok kanan ini ada menu ubah dan di bawahnya ada menu lainnya. Anda klik menu lainnya, kemudian Anda bisa up di sini. Ya, ini kebetulan tadi sudah coba saya up. Jadi Anda bisa up per 4 jam sekali. Ini supaya apa? Supaya postingan produk Anda itu selalu muncul, selalu naik, up gitu. Itu setiap 4 jam sekali. Ya, dan hanya berlaku untuk 5 produk saja, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi secara ringkas teman-teman tentang bagaimana riset keyword secara manual di Shopee ya. Tadi juga ada insight dari Pak Yogi. Anda bisa gunakan Google untuk search, untuk riset keyword. Detailnya nanti untuk penggunaan Google Planner dan lain sebagainya akan di-sharingkan oleh Pak Yogi ya. Nanti kita di lain kesempatan. Kemudian tadi sudah coba kita sama-sama lihat bagaimana praktek riset keyword, kemudian menentukan keyword apa yang kita akan gunakan, kemudian digunakan di mana, title, deskripsi, dan hashtag. Ya, jangan lupa kalau hashtag tentunya dikasih simbol hashtag dan per kata Anda harus pisah. Kemudian yang terakhir tadi gambaran secara ringkas bagaimana sujud bermain di Shopee ya. Mungkin itu saja teman-teman malam ini.